Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon rahmatnya, mohon kasih sayangnya. Di zaman sekarang ini zaman hoax. Sering orang bikin kepalsuan, kebohongan dan fitnah. Inilah tembakan panah yang paling dahsyat nanti orang yang memandangnya. Lanjut. Dia kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan setelah mereka berhenti di tepian sungai Az-Zahiriyah. Ternyata siang hari menunggu mini pasukan yang duluan, baru kelihatan tidak ada Aisyah. Menyusul sebentar, di saat orang cari, tiba-tiba muncul. Dan ingat, pasukan yang ikut tidak murni semuanya, Pak, adalah pasukan inti. Ada pasukan perusak. Apa komentar mereka? Silakan. Untuk singgah di tengah panasnya siang, Aisyah berkata, maka binasalah orang yang binasa, dan orang yang berperan besar menyebarkan berita bohong ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh ketiga dalam cerita ini, tokoh ketiga, Pak. Inilah tokoh sentral kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Dan ya, Pak, sunnatullah akan berulang. Akan ada Safwan, akan ada Aisyah, dan akan ada Abdullah. Yang Abdullah ini yang goreng, Pak. Nah, goreng pasukannya kaum muslimin. Abdullah ini yang mesti kita waspadai, karena coretannya, tulisannya, mulutnya, bisikannya, gerakannya, dakwah memecah. Dan ingat, Pak, pakaiannya sama dengan pakaiannya Nabi, ibadahnya sama dengan ibadahnya Nabi, semuanya sama dengan Nabi ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Al-Quran mengungkap kurang lebih 100 ayat di awal surah Al-Baqarah dengan 70 ciri kaum Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dengan turun satu surah, yakni suratul Munafikun. Awal Al-Baqarah itu menceritakan ayat 8 sampai 21, terus dibongkar terus sampai juz 2. Juz 2 lagi di belakang diceritakan 70 karakter kaum munafik. Satu diantaranya, Pak, suka membawa berita bohong. Dia karang-karang, dia tambah-tambahi, dia bumbui, dan suka memperhatikan kaum muslimin, bukan kebaikannya, tapi diekspos keburukannya. Bikinkan cerita, bikinkan fitnah. Mari Pak ambil ini di rumah kadang kita hancur bukan orang lain. Dan ini persis nanti kasus ini di sekolah. Maaf ya, kepala sekolah bukan orang lain yang menghancurkan kita. Dan tokoh-tokoh besar dunia yang pernah ada, Pak, selalu orang dalam yang menghancurkan atas tusukan dari luar, tapi orang dalam. Kalau ada kecurian, Pak, di rumah, biasanya bukan orang luar, dalam, tapi bekerja sama luar. Silahkan nanti amati nih, Pak. Ya. Jadi sudah 3 ini, Aisyah, Safwan, Abdullah bin Ubay. Tolong ini Ibu adalah Aisyah. Dan bapak-bapak bisa menjadi Safwan yang hati-hati.
Jangan sembarang gonceng, Pak. Meskipun Bapak bermaksud baik dari pulang pengajian, baru Bapak gonceng anggota jamaah, baru ada Abdullah bin Ubay bin Salul di luar. Ai kucini ki na foto ki poeng. Bukti, Pak, bukti. Aisyah itu terlihat bukti secara nyata bahwa dia pergi. Oh, di Moya kok di sini. Ternyata pergi kok sama Salu, pergi kok sama Safwan. Padahal coba lihat, Pak, kelihatan memang zahirnya. Karena itu, Pak, dalam ukuran kebaikan zahir itu penting. Zahir itu penting. Yang kira tidak ada niatku begitu, terserah malu, tidak boleh. Zahir itu penting. Zahirnya itu penting. Saya kan tidak berdua-duaan. Zahirnya saya kan tidak ada niatku suci, belami dadaku, siapa yang berdadaan. Tapi yang kelihatan. Dan ingat, Pak, setiap kebaikan kita, ingat senterannya orang yang benci. Di hadis kita, Pak, di hadis kita, di persis hadis Arba'in An-Nawawiyah ini ada larangannya adalah la tahasadu, jangan kau hasad. Orang-orang yang dengki dan hasad ini makanan empuknya. Ini jualan mahalnya, paling mahal ini, Pak. Hai, kesempatan hancurkan lewat mediakan, videokan, viralkan, dan pasti ini saatnya gosip akan lahir. Dari berita ketidaksuka, tajasus mencari-cari kesalahan, setelah dapat gembira, dan setelah gembira diekspos, jadilah perang mematikan kaum muslimin karena keburukannya. Yang hancur pertama di sini, Pak, Nabi. Tidak ada wibawanya Nabi nanti sebentar. Tidak ada wibawanya Nabi sebagai kepalanya rumah tangganya Aisyah. Kira-kira ini Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, ini lagi menang ini. Lagi menang ini. Saya ulangi sekali lagi, Pak, mohon Ibu dia, mohon Pak ya. Saya ini betul-betul saya mohon. Di sekeliling kita ini baru aja banyak sekali Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadi kan ahli syirik. Kalau Bapak pejuang di ahli tauhid, ahli syirik banyak. Kalau Bapak ahli sunnah, ahli bid'ah. Kalau Bapak ahli soleh, kayak kita. Yang kau tanya tajudul iman, si gandeng. Coba. Dia tidak tahu illata, alasan hukumnya, kenapa Bapak gonceng. Tapi yang jelas dia lihat, kuliah kianu, nah peluk dari belakang, padahal jauh itu. Nah tambahin, Pak, bisik-bisik lagi kuliah, mesra, nah pegang tangannya, tambahin, Pak. Ini hati-hati. Semua ruang-ruang yang bisa menimbulkan senteran kaum munafik, hentikan. Hentikan. Di warung, mungkin Bapak mau makan di situ. Tiba-tiba ada anggota, duduk di sini. Lalu ini yang satu pergi nih. Kebetulan saja ini ketemu dengan ini, tapi nak kena kamera. Berdua-duanya ustaz kuliah. Ku fotoan anas saya. Tidak mau apa mata aku Coba, Pak. Tolong Bapak Ibu, fitnah ini tolong. Kamera pembesar sekarang, Pak, besar sekali. Ketika kita mau bangkit dalam mengawal kebaikan, setan-setan pun turun. Jangan. Satu yang kita lakukan, Pak, diperbesar kita orang. Cepat sekali itu tembakannya. Cepat sekali tembakannya. Dan itu dijadikan musuh. Iya. Waktu mau pemilihan ini pengurus masjid, Pak, sudah dialami.
Banyak orang yang tidak kenal saya, tiba-tiba kenal. Anggota ana Ustaz Sudirman. Anggota ana. Terus anggota ana apa? Enggak tahu. Anggotanya. Iya, kalau kebaikan tertutup, tapi begitu keburukan Pak, tersebar sekali itu. Nggak usah saya sebutkan kasusnya, tapi coba kita pelajari dari situ Pak. Bapak ini pasukan perang, musuh senantiasa memasang kamera pembesarnya pada kita. Jangan, hati-hati, waspadalah. Lanjut. Urwa berkata, dikabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ubay menyebarkan berita bohong itu. Ini Urwa tadi kemanakannya Aisyah. Ya, kemanakannya Aisyah. Ya, dari anaknya Asma. Itu yang cerita kemanakannya itu. Dia menjadi bahagian dari perawi hadis ini. Lanjut. Menceritakannya, membenarkannya dan menyampaikannya kepada orang-orang sambil menambah-nambahinya. 4 kesalahannya Abdullah bin Ubay bin Salul sini. Membenarkan, dia ceritakan, dia nabumbu-bumbui. Apa tadi yang pertama dulu coba? Dia ceritakan, dia menyebarkan. Menyebarkan itu bukan satu orang, itu 4 di situ. Nah, benarkan Pak ya. Siapa saudara kaum muslimin difitnah, kita tahu itu tidak benar lalu Bapak diam, itu dosa. Kalau Bapak tidak bela, harus bela di depan kita. Tidak benar itu. Kalau kita bilang diam, padahal kita tahu itu tidak begitu, kena dosa. Siapa aibnya orang, kita tahu itu baik, tapi kita diam. Padahal tidak begitu, kena. Apalagi kalau senyum-senyum, berarti tanda apa? Gembira dan membenarkan dan mendukung. Apalagi kalau tambah sudah baik itu sudah tambahan itu. Apalagi jika dipoles. Ini tokoh Abdullah bin Ubay, tokoh dunia yang tidak pernah hilang generasinya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dan inilah orang yang pertama kali menyeret ususnya di api neraka. Karena adalah orang yang tokoh sentralnya kaum munafik. Jadi orang yang pertama seret ususnya di api neraka itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia adalah pemicu fitnah besar kaum muslimin. Dia masuk Pak, salat sebagaimana salatnya Nabi, puasa sebagaimana puasanya Nabi, ikut berperang bersama gimana perangnya Nabi. Tapi maksud tujuannya catat, center, expose. Dan ini tidak pernah habis Pak.